Baik, Pak Menteri, selamat pagi Pak Menteri. Sudah dimulai, Pak. Baik, Pak Selamat Menteri. pagi Pak Menteri, selamat datang, salam kenal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menteri yang kami hormati dan teman-teman AMKI yang berbahagia, Pak Menteri, saat ini hadir teman-teman dari Badan Pengurus Pusat Angkatan Muda Koperasi Indonesia. Ini kumpulan dari anak-anak muda generasi penerus dari koperasi yang existing saat ini, di mana mereka umumnya tumbuh memang dari keluarga koperasi seperti Pak Frans Meroga ini dari keluarga Nasari, kemudian Stomi ini Kodanua, dan teman-teman lain itu memang berasal dari unsur-unsur yang selama ini melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana keberadaan koperasi ini memberikan manfaat bagi pengembangan baik mereka secara pribadi maupun kegiatan usaha yang mereka lakukan. Dan dari beberapa perbincangan kami sebelumnya kami juga memang pernah menghadiri beberapa pertemuan AMKI dan melakukan pertemuan juga dengan pengurus AMKI. Ini memang ada hal yang menarik Pak Menteri, background mereka rata-rata adalah memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik. Ya, Pak Frans Meroga ini sini backgroundnya dari pendidikan dari luar, Pak Chandra juga dari luar, dari Amerika dan seterusnya. Yang dengan Pak Bayu tadi juga dengan sebagai wakil sekretaris umum dengan background sebagai expert di bidang akuntansi dan sebagainya, SDM itu, sehingga ini sebetulnya keberadaan AMKI bisa diharapkan untuk bisa menjaring teman-teman dari kalangan milenial untuk dapat berpartisipasi dan mengembangkan koperasi sebagai pilihan rasional mereka. Karena kebetulan AMKI ini memang ya seluruhnya teman-teman milenial dengan background yang cukup kuat, sehingga saya pikir ini bisa menjadi salah satu pembentuk media untuk kita dapat menumbuhkan kepercayaan kembali dari generasi milenial sekarang ini mewakili hampir 65 posisi demografi di tanah air kita, Pak Menteri. Sehingga mudah-mudahan ini ada proses rebranding yang baik terhadap koperasi ke depan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari kalangan milenial khususnya terhadap koperasi. Mohon izin Pak Menteri, saya ingin mempersilahkan Pak Frans sebagai Ketua Umum BPP AMKI untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan AMKI yang ingin disampaikan kepada Pak Menteri, dan selanjutnya setelah itu saya mohon arahan dari Bapak Menteri terkait dengan keberadaan AMKI ini untuk saat ini dan ke depan. Saya persilakan Pak Frans. Terima kasih kepada Bapak Deputi, Bapak Ahmad Jabadi. Selamat datang kepada Bapak Menteri Koperasi, Bapak Teten Mas Duki. Kami ucapkan salam sehat selalu Pak. Semoga Bapak dengan seluruh jajaran Kementerian Koperasi selalu diberikan kesehatan dan diberikan berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menteri yang kami hormati dan juga Bapak Deputi yang telah berkenan hadir di sini, kami sangat berbahagia, kami sangat bersyukur kami dapat diberikan waktu untuk kita bisa saling tatap muka, biarpun dengan teknologi virtual seperti ini, kita bisa silaturahmi, dan juga kita bisa benar-benar memberikan sebuah pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah partisipasi dan juga tindakan nyata kami Pak untuk bisa kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga bangsa dan negara. Jadi Bapak Menteri yang kami hormati dengan Bapak
Deputi, izinkan kami, mohon izin Pak, sedikit kita menjelaskan tentang keberadaan AMKI, Angkatan Muda Koperasi Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Franz Meroga Panggabean. Saya dipercaya sama teman-teman menjadi Ketua Umum daripada Angkatan Muda Koperasi Indonesia. Oke, silakan. Kita mulai mungkin dari profil dulu Pak, profil dan juga apa AMKI itu. Kita melihat bahwa memang dalam kondisi saat ini yang menjadi tulang punggung ataupun pilar daripada ekonomi masyarakat itu harus berbasiskan keadilan, kerakyatan, dan kedaulatan. Dan yang juga sesuai dengan amanat undang-undang ataupun dasar negara kita Pancasila, ini menjadi sebuah tolak ukur untuk kita bisa mensejahterakan masyarakat lebih luas lagi, yang akan bisa menyebarluaskan peningkatan kesejahteraan ini. Nah, visi daripada AMKI, Angkatan Muda Koperasi Indonesia ini adalah menjadi motor penggerak perubahan citra dan juga kredibilitas koperasi yang berlandaskan tata kelola ekonomi Indonesia yang berprinsip kerakyatan, keadilan, dan kedaulatan untuk tercapainya keadilan sosial yang bermoral bagi rakyat Indonesia. Dan juga bisa kami sampaikan misi kami daripada AMKI adalah memberikan kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan melalui sinergi dengan unsur-unsur pentahelix dalam membuat program yang berdampak langsung kepada masyarakat dan perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan secara konsisten koperasi modern dan UMKM naik kelas sebagai sokok guru perekonomian nasional serta berkarya nyata di dalam masyarakat sehingga menjadi sebuah peninggalan ataupun legacy yang konkret demi terwujudnya visi Indonesia Maju 2030 atau bahkan Indonesia Emas 2045. Yang ketiga adalah memastikan generasi muda siap dan mampu menerima tongkat estafet penerus perjuangan ekonomi kerakyatan sebagai akselerasi terwujudnya cita-cita luhur Indonesia Emas 2045 berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedikit mungkin aspek legalitas daripada AMKI adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri atas akte notaris nomor 3 tahun 2020, notaris Henry Sitorus, dan juga diperkuat dengan SK daripada Menkumham nomor 04240. Dan saat ini Angkatan Muda Koperasi Indonesia terdaftar kantor berada di Pulau Mas Park Center Tower, Tivolia, Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur. Silakan. Nah, mungkin ini Pak Menteri bisa kami sampaikan struktur dan juga jaringan kami. Yang pertama adalah struktur Dewan Pengurus Pusat. Itu adalah Ketua Umum dibantu oleh 6 Wakil Ketua Umum. Saat ini sebagian hadir adalah Brother Ricordias, Brother Jacob, sama juga Brother Tommy. Dan juga Sekretaris Umum Brother Bayu Endro Winarko. Yang hadir saat ini ada Wakil Sekretaris Umum adalah Brother Visnu, Aditya Visnu. Dan juga Bendahara Umum Brother Horace Sinaga, dan juga dibantu oleh beberapa Wakil Bendahara Umum. Mohon maaf Pak Menteri, Pak Deputi, Brother Bendahara Umum memang mungkin berhalangan hadir karena beliau lagi isoman. Ternyata butuh waktu istirahat beliau. Dan ini kita lihat ini adalah jaringan daripada AMKI yang memang alhamdulillah sementara ini sudah tersebar di 27 provinsi dengan dukungan dari teman-teman di pengurus daerah dan juga wilayah, dan juga termasuk di daerah 5 super prioritas pariwisata, yaitu adalah Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, dan Borobudur. Ini juga yang menjadi sebuah komitmen kami bagaimana juga UMKM ini juga termasuk teman-teman yang juga berusaha di sektor ekonomi kreatif yang menjadi juga pendukung ataupun supporting daripada pariwisata. Oke. Nah, izin Pak Menteri dan Pak Deputi kami laporkan, adapun beberapa kegiatan yang telah kami lakukan selama ini, yaitu adalah kita melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai koperasi modern dan penguatan UMKM, yaitu di bulan Desember 2020 kemarin, kami melakukan Outlook, seminar Outlook dengan tajuk adalah Connecting the Dots, Kooperatif, Entrepreneurship, Milenial, dan Digital.
Memang mungkin kemarin kami undang Pak Menteri mungkin dengan kesibukan masih berhalangan hadir. Kemarin diwakili kami menerima kehormatan Pak Ahmad Zabadi juga hadir, dan juga Bapak Ruli Nurlianto juga hadir di acara tersebut yang kami adakan di Gedung Smesco. Baru berlanjut juga kami hadirkan juga adalah webinar ataupun kegiatan virtual. Memang inilah yang bisa sedapat mungkin masih bisa kami lakukan dalam kondisi yang serba terbatas pandemi ini, yaitu adalah di bulan April 2021. Lanjut. Dan juga di bulan Mei 2021 dengan Bangkitkan Entrepreneurship. Dalam webinar itu Ibu Deputi Kewirausahaan, Ibu Victoria Simanungkalit berkenan hadir sebagai pembicara. Baru berikutnya lagi juga masih yang berikutnya adalah di bulan Mei 2021 adalah dengan tajuk wujudkan pelaku UMKM naik kelas. Waktu acara itu berkenan hadir Bapak Deputi Pak Hanung, dan juga salah satu senior kami Kakanda Bang Kamru Samad. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 11. Lanjut. Nah, ini mungkin kami bisa laporkan lagi kembali Pak Menteri, Pak Deputi. Juga telah kita lakukan sebuah MOU, Memorandum of Understanding, ataupun PKS, kerjasama, yaitu dengan Smesco dalam hal pelatihan dan pendampingan, dan juga perluasan akses market kepada pelaku UMKM. Selanjutnya kami juga telah lakukan MOU dengan Posfin, yaitu adalah anak perusahaan dari PT Pos Indonesia, yaitu dalam hal keagenan white label untuk produk payment dan juga kurir logistik daripada PT Pos. Selanjutnya juga kami telah lakukan kerjasama dengan Business First, yaitu adalah lembaga consulting dan juga pelatihan. Itu adalah dalam hal penyediaan modul-modul pelatihan dan juga kegiatan inkubasi koperasi dan juga UMKM. Selanjutnya juga kami telah lakukan MOU dengan PT Net Data, yaitu adalah dalam hal pengembangan e-commerce Amki Store, dan juga termasuk pengelolaan oleh teman-teman dari Net Data. Selanjutnya kami juga kerjasama dengan Ralali, salah satu juga pelaku digital marketplace yang sudah cukup malang melintang, dalam hal juga pemanfaatan aplikasi Konekto dan juga toko POS. Toko POS itu adalah point of sales yang akan menjadi sebuah solusi digital bagi pelaku UMKM juga. Itu seperti kita kenal dengan mesin kasir lah, sebagai untuk mencatat transaksi harian ataupun mingguan. Selanjutnya juga kami telah kerjasama dengan PT Trimitra, yaitu dalam hal pengembangan aplikasi ERP, Enterprise Resources Planning. Mungkin ini akan menjadi solusi bagi pelaku UMKM atau bahkan koperasi yang sudah lebih kompleks, karena memang ERP ini memang selain POS, selain keuangan juga akan ditunjang oleh aplikasi HRIS untuk SDM, untuk CRM, untuk Customer Relation Management, bagaimana untuk dia mengelola database. Nah, ini yang juga kita siap hadirkan. Kalaupun memang para pelaku UMKM ini masih dalam kategori mikro ataupun ultra mikro, mungkin POS cukup. Tapi kalau mereka sudah kategori mikro tapi sudah lanjutan atau mungkin bahkan mau menuju kategori kecil, mungkin mereka akan sudah waktunya membutuhkan ERP karena sudah akan lebih kompleks dan lebih terintegrasi apa yang harus diadministrasikan secara digital. Oke, lanjut. Oke, Pak Menteri, ini mungkin sedikit yang kami laporkan adalah tampilan daripada e-commerce kami, yaitu adalah Amki Store. Saat ini nanti mungkin bisa kami minta dari Mbak Ulfa dari Kesekretariatan Umum kami untuk mendemokan, tapi mungkin nanti sedikit kita lihat demo sebentar. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini Pak Menteri dan Pak Deputi, menjadi harapan ke depan kami juga menjadi sebuah ikhtiar dan juga komitmen kami adalah tetap untuk kita melanjutkan seluruh aktivitas literasi, aktivitas pelatihan,
dan juga pendampingan, terutama kepada generasi muda, bagaimana supaya generasi muda ini meningkat partisipasinya dan mereka gemar untuk melakukan kegiatan usaha dengan wadah koperasi, sehingga partisipasi daripada generasi muda ataupun partisipasi kepada koperasi ini semakin meningkat. Karena tadi Pak, kami sudah diskusi sebentar tadi dengan Pak Deputi bahwa kalau kita lihat struktur demografis masyarakat kita saat ini adalah 60% lebih terdiri dari generasi milenial yang kalau dihitung mungkin bisa 100 juta lebih. Apalagi kalaupun angkatan kerja ini akan sangat sebuah andalan yang sangat harus kita berikan perhatian. Tapi di lain semua itu juga Pak Menteri dengan Pak Deputi, kami lihat sebenarnya koperasi ini juga sangat cocok dan juga sangat sama preferensi dengan milenial. Kita lihat dengan apa? Dengan adanya RAT adalah sebuah rapat anggota tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ini merupakan sebuah gaya milenial, yaitu adalah community based. Teman-teman milenial suka ngumpul, suka guyup, ataupun bahasa milenial adalah nongkrong, hangout. Nah, kenapa tidak hangout ini disalurkan kepada kegiatan yang positif adalah RAT. Nah, itu bisa kita akan sosialisasikan sebagai sebuah pendekatan preferensi daripada karakter milenial. Nah, baru kita lihat juga tentang sharing ekonomi. Kita lihat koperasi yang menganut adalah pembagian hasil usaha adalah sisa hasil usaha. Ini sebenarnya juga sangat dekat dengan preferensi milenial yang suka sharing ekonomi, dengan kita lihat sekarang maraknya ataupun boomingnya seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi secara digital seperti ride sharing yang online, ojek online ataupun taksi online ataupun berjualan secara online yang dengan ada afiliasi ataupun merchant seperti itu. Nah, baru berikutnya lagi juga yang kita lihat sedikit sesuai dengan milenial adalah egaliter, kesetaraan. Karena kita lihat adalah koperasi ini adalah kumpulan orang yang menganut bukan seperti PT yaitu adalah one share one vote, tapi koperasi menganut prinsip adalah one man one vote. Nah, ini kita lihat ini menjadi sebuah preferensi yang sangat dekat dengan milenial. Milenial ya mereka maunya setara, egaliter, tidak ada sedikit lebih di atas atau di bawah. Nah, ini kita lihat menjadi sebuah pendekatan yang bisa masuk kepada generasi milenial. Lanjut. Bisa agak dipercepat Pak Frans. Ya, siap. Oke, baru berikutnya Pak, nanti terakhir mungkin yang ketiga langsung. Nanti baru yang terakhir adalah digital. Lanjutnya. Baru ketiga ini Pak, mungkin sebagai inisiatif kami adalah untuk rebranding ini mungkin ada sebuah panduan ataupun ada sebuah referensi yang bisa kita jadikan alat untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin menjadi sebuah inisiatif kami Pak. Mohon maaf, apakah memang ini menjadi sebuah buku ataupun sebuah karya ilmiah yang kita bisa menjadi alat untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat, terutama generasi milenial. Ini mungkin jadi inisiatif kami, kita bisa membuat buku dengan judul mungkin Koperasi Modern dan sebagai lokomotif dan juga untuk rebound pasca pandemi. Dan juga ini mungkin sedikit ada outline daripada buku ini. Mungkin itu sedikit Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon arahan, kami mohon masukan, dan juga kami mohon dukungan dari Bapak Menteri dan juga dari pemerintah sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri, mohonkan pengarahannya Pak Menteri terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Frans dari AMKI. Ya, baik, terima kasih Pak Frans dan teman-teman AMKI semuanya. Saya kira tadi visi dari AMKI ini saya kira sudah cukup bagus, dan saya kira ini juga sejalan dengan program pemerintah di mana kita ingin dorong semakin banyak jumlah masyarakat Indonesia atau presentasi orang Indonesia yang bergabung dalam koperasi. Nah, pemerintah
juga ingin dorong ada modernisasi koperasi. Nah, harus diakui saat ini dengan munculnya teknologi digital, misalnya industri peer-to-peer lending kan tumbuh lebih pesat dibandingkan lembaga keuangan konvensional lain, termasuk misalnya koperasi simpan pinjam. Jadi ini tantangan-tantangan yang saya kira harus dihadapi. Nah, yang ketiga, saya kira masuk ke milenial itu sudah sangat tepat. Kita sudah mulai masuk ke di kalangan mereka, dan kalau kita lihat survei Litbang Kompas, memang banyak anak-anak muda yang belum tahu tentang koperasi. Nah, jadi kesan bahwa koperasi itu pengurusnya tua-tua, ya, jadul-jadul. Nah, ini yang harus kita rebranding. Ya, jadi rebranding itu saya kira tujuannya adalah untuk membangun image baru, ya, tentang koperasi yang modern, futuristik, begitu, dan terbuka dengan perubahan. Termasuk saya kira dari aspek demokrasi ekonominya. Nah, demokrasi ekonomi itu kan harus kelihatan juga dalam demokratisasi di tata kelolanya. Nah, kalau terus-menerus pengurusnya itu, gitu ya, itu namanya bukan demokrasi, itu kerajaan. Oligarki itu kan bisa terjadi di mana saja. Saya tidak melihat koperasi itu suci. Bisa saja oligarki itu terjadi, tidak hanya di korporasi. Nah, jadi saya kira itu yang kita perlukan. Dan menurut saya kalau kita berpikir terbuka, sebenarnya kan justru harus terus tumbuh. Jangan, kalau lihat anak-anak muda di survei saat ini, saya mengelola beberapa survei waktu di Istana, termasuk survei anak muda, kita terus per tahun kita survei. Anak-anak muda nggak suka kemapanan, bahkan menjadi pegawai negeri, pegawai ASN aja nggak mau. Jadi mereka sangat mobile, sangat dinamis, ya, bahkan tempat tinggal pun mereka belum mau punya rumah karena mereka ingin bergerak terus. Nah, kalau koperasinya juga stagnan, ya nggak akan menarik lah bagi anak. Jadi itu harus dipahami. Dan modal kita cukup bagus, di mana anak-anak milenial sekarang itu keinginan untuk menjadi wirausaha adalah menjadi pilihan utama mereka, ketimbang mereka jadi pegawai negeri atau ASN dan lain sebagainya. Jadi ini potensinya, kita harus masuk. Nah, cuma rebranding itu memang perlu dilakukan. Dan karena itu saya berharap teman-teman AMKI ini, ya, di generasi muda dari keluarga koperasi yang sudah existing sekarang, saya kira ini satu potensi yang kita miliki. Nah, yang keempat, saya tuh ingin menjadikan koperasi itu sebagai solusi. Ya, solusi di bidang apa? Nah, begini, struktur ekonomi di Indonesia ini kan didominasi pelaku usaha mikro. Ketika kami naikkan omsetnya 2 miliar setahun, itu jumlah usaha mikronya meningkat menjadi 99,6%. Jadi kalau yang kecil, menengah, dan besar itu hanya 0,04%. Kecil sekali kan? Jadi kalau main bola, kita lebih banyak di penjaga gawang dan back-nya aja. Nggak ada penyerangnya, nggak ada libero di tengah.
Ya, ngucek-ngucek depan gol kita aja, nggak pernah bisa nyebrang ke lapangan tengah. Nah, ini yang kita sedang evaluasi, apa yang salah? Ya, apa yang salah? Kenapa tidak pernah terjadi itu UMKM naik kelas itu? Ya. Nah, artinya apa? Dari yang existing sekarang, bangunan atau struktur ekonomi kita itu mikro, kecil-kecil perorangan tidak produktif. Nah, saya melihat sampai kapanpun produk-produk usaha mikro ini nggak akan pernah punya daya saing, baik dari segi kualitas maupun dari segi kapasitas produksi. Yang kita latih usaha mikro masuk ke platform digital selalu tidak bisa bertahan lama karena dua hal tadi. Karena kapasitas produksinya terbatas, tidak sanggup memenuhi permintaan di online yang perlu cepat. Kedua, kualitas produksinya rendah. Nah, dua-dua itu terkait dengan SDM, terkait dengan kapasitas usaha, terkait dengan teknologi yang dipakai dalam sistem produksi usaha mikro yang masih sangat sederhana, bahkan diproduksi bersamaan dengan dapur rumah tangga. Nah, ini kan mau dapat izin edar, dapat sertifikasi kan nggak mungkin. Nah, jadi saya mau menempatkan koperasi sebagai solusi di dalam struktur ekonomi yang didominasi usaha-usaha mikro perorangan, di mana koperasi bisa menjadi konsolidator usaha-usaha mikro ini. Bahkan saya sudah bilang ke Pak Presiden, kalau exercise kita sekarang dengan LPDB cukup berhasil, dan ini harus dijagain, jangan sampai gagal, baik oleh LPDB, oleh kementerian, termasuk oleh para gerakan koperasi, ya, saya ingin koperasi ini menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan murah kepada masyarakat usaha mikro. Nah, yang kedua sebagai agregator, ya, kan nggak mungkin kita bisa membangun corporate farming misalnya di sektor pangan, di pertanian, peternakan, di perikanan, kalau usahanya masih orang per orang dalam skala lahan sempit, nggak mungkin kita bisa melahirkan sistem pangan kita yang stabil, yang berkualitas, nggak mungkin. Nah, koperasi harus tampil menjadi konsolidator, ya, mengagregasi petani-petani kecil perorangan menjadi usaha dalam skala ekonomi, terhubung dengan off-taker, dengan market, terhubung kepada pembiayaan. Nah, catatan saya sekarang sudah banyak usaha mikro yang gabung ke koperasi simpan pinjam, tapi dalam prakteknya usaha mereka itu sendiri-sendiri juga. Katakanlah yang paling banyak dibiayai warung-warung kelontongan. Nah, mereka sekarang warung-warung tradisional itu kan nggak bisa bersaing dengan retail modern, karena barang dagangan mereka lebih mahal dibelinya daripada retail modern. Kenapa koperasi simpan pinjam, kredit union tidak melahirkan atau melakukan spin-off untuk membangun distribution center untuk mensupport misalnya warung-warung tradisional yang menjadi anggota koperasi, sehingga mereka barang dagangannya tidak pergi belanja sendiri-sendiri dengan harga yang mahal. Itu kan bisa jadi ide bisnis. Nah, saya lihat seperti itu. Karena itu banyak sekarang kredit union yang membatasi simpanan. Karena apa? Karena beban bunganya kan tinggi. Nah, karena koperasinya, kapitalnya terus tumbuh berkembang, sementara anggota, ya, usahanya stagnan, sehingga penyaluran kredit terganggu. Akibatnya dibatasi simpanan, kan lucu. Mana ada bank yang membatasi simpanan. Nah, disinilah menurut saya penting kita kembangkan mindset entrepreneurship di koperasi. Nah, karena itu saya lagi ajak nih koperasi untuk masuk ke pembangunan infrastruktur. Menteri PU udah setuju, ayo mau ikut bangun tol.
nggak usah 100 km, 10 km saja, gabung. Mau bangun mikrohidro di desa di mana, kita bisa. Mau ikut bangun pelabuhan, bisa. Gitu. Nah, kita lagi dorong juga dengan Menteri KKP untuk membangun tambak udang rakyat, di mana permintaan dunia unlimited lah, dan tanda petik sekarang ini. Masuk ke situ, jadi enggak yang mikro terus. Nah, jadi bukan. Nah, selain konsolidasi usaha-usaha kecil dalam skala ekonomi dalam bentuk koperasi, saya juga ingin koperasi juga bisa membantu tadi meningkatkan daya saing produk usaha mikro ini, yaitu dengan membangun factory sharing. Ya, jadi nanti konsep saya bukan lagi sekarang untuk meningkatkan daya saing itu dengan membagikan alat-alat produksi ya ke usaha mikro. Itu sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Orde Baru lah banyak. Itu banyak mubazir. Yang untung tuh bagian pengadaan di pemerintahnya. Ya. Makanya sekarang saya sering lihat traktor kok ada di Kota Maja di kantor kelurahan gitu. Karena ya dibagiinnya oleh dapil masing-masing, meskipun tidak ada sawah ya traktornya dibawa juga, jadi akhirnya jadi pajangan di kantor kelurahan gitu. Nah, kita nggak mau lagi begitu, lebih baik kita bangun factory sharing, usaha-usaha mikro bisa maklun di situ, bayar. Jadi nanti produk-produk makanan, kerajinan, furniture, produk-produk permesinan dan lain itu bisa skala standarnya skala industri, karena peralatannya modern. Kan merek-merek katakanlah sepatu Adidas, Nike atau pakaian lah yang mahal-mahal itu kan mereka hanya punya brand aja, dalam prakteknya mereka akan maklun. Nah, konsep maklun ini kan bisa dipakai untuk usaha mikro, dan koperasi yang sudah besar-besar ini bisa membangunkan factory sharing di sentra-sentra tertentu, dan mereka pelaku usaha mikronya jadi anggota di situ. Tidak harus memiliki mesin peralatan sendiri-sendiri, kan itu pasti mahal. Nah, itu juga kita tawarkan ke teman-teman koperasi yang besar. Ayo bangun factory sharing. Ayo bangun misalnya usaha mikro nggak mungkin bisa mendapatkan bahan baku yang murah misalnya, karena belinya kalau kain misalnya hanya puluhan meter, tapi kan kita bisa bikin sentra pengadaan bahan baku yang milik koperasi, yang dimana orang bisa dengan harga grosir tapi bisa beli hanya puluhan meter gitu. Nah, yang seperti itu menurut saya ini kita ingin kerjasama dengan koperasi gitu, karena itu sekarang LPDB 100% memang diarahkan untuk koperasi, tapi juga kita nggak mau lagi hanya untuk pedagang kelontongan terus gitu kan disalurkannya, tapi kita ingin ada transformasi supaya kita bisa membangun struktur ekonomi yang lebih maju. Nah, karena itu saya ingin diskusi ini, dan saya berharap teman-teman AMKI ini saya kira dengan pendidikan yang bagus, punya pengalaman panjang dalam komunitas atau kultur koperasi, saya kira ini modal kita bersama. Nah, karena itu ayo Pak Jabadi dirancang bersama-sama modernisasi koperasi itu bersama teman-teman AMKI. Saya kira banyak ide lain, ini saya tidak bisa panjang lebar ya, ini ngobrol aja dulu lah, sharing idea. Ya, karena tadi Pak Frans saya kira sudah mulai dengan beberapa inisiatif yang sudah bagus, saya kira ini kita endorse Pak Jokowi, Pak Jabadi ya. Kira-kira gitu ya, oke ya. Jadi nanti silakan Pak Jabadi. Ya. Baik, siap Pak Menteri. Jadi digitalisasi itu iya penting lah, tapi digitalisasi itu kan hanya instrumen. Nah, yang harus kita kembangkan itu kan model bisnis koperasi ini yang harus terus inovatif. Ya, kira-kira begitu ya. Saya kira
terima kasih sudah. Nanti kalau sudah pandeminya nggak ada ya kita bisa ketemu secara fisik lah. Terima kasih banyak, kasih, atur Pak. nuhun Ya, pisan. sama-sama Terima ya, kasih, Pak Pran dan Pak Pak Menteri. Prabowo. Terima kasih Pak Menteri. Siap. Silakan dibawa Pak. Baik, siap. Ya, jadi konsep Siap, Pak modernisasi koperasi, model bisnis koperasi ini kita harus kita sama-sama kembangkan. Ya, Siap, dan ajak mereka masuk nanti ke sektor-sektor yang lebih produktif. Semua kementerian sudah siap, Kementerian Pertanian, KKP, Menteri PU, Menteri Perhubungan, sangat welcome untuk koperasi. Nah, jadi koperasi nanti udah image-nya bagus lah kalau udah bisa bangun infrastruktur, bangun ini. Saya ingin mengubah dulu itu dulu lah, supaya orang bangun ke koperasi itu jangan berpikirnya ya dalam konsep. Kekelondongan. Ya. Oke ya, terima kasih ya. Baik. Selamat Terima kasih banyak Pak Menteri. Baik, terima atas kasih. waktunya, Pak Terima kasih Mazhabadi. Pak Menteri atas waktunya. Terima kasih, Pak. Sungguh sebuah ini Pak, semangat bagi kami. Ya. Ya, Pak Frans, nanti saya ingin follow up dari apa yang tadi diarahkan Pak Menteri. Saya terpikir tadi ada baiknya AMKI ini karena punya SDM yang ekspertis yang variasinya sangat beragam ini, tapi kuat begitu. Bagaimana kemudian AMKI ini bisa mengendorse, mentrodusir gitu model-model bisnis yang bisa direplikasi oleh koperasi-koperasi. Jadi misalnya saya sekarang sedang membangun, misalnya nih tadi Pak Frans sudah nyebut hadir di 5 kawasan pariwisata premium misalnya. Ya kita AMKI coba memberikan satu model bisnis ya ini kemudian nanti kita implementasi sebagai piloting beberapa daerah itu ya. Kami dengan sumber daya yang ada kami siap untuk kolaborasi gitu sehingga betul-betul ini ada sesuatu yang nanti ada pertemuan katakanlah ada event berikutnya kita ketemu dengan Pak Menteri kita udah tunjukkan ada yang sudah berbeda yang sudah kita implementasi gitu jangan lagi katakanlah jual gagasan itu udah biasa udah banyak nanti. Tapi ini kemudian kita nanti hadirkan, Pak, kita ada model bisnis yang kita kolaborasikan dan sudah kita implementasi sebagai piloting. Pada pertemuan berikutnya, kita sudah tunjukkan, Pak, ini model bisnis dan implementasi progresnya sudah kita hasilkan. Sehingga dengan begitu, kita menjadi betul-betul ya bisa menggiring, ya menjadi trendsetter bagi apa namanya, pengembangan koperasi ke depan. Saya pikir begitu, Pak. Pak Frans dan teman-teman. Ya. Siap. Oke, ini terima kasih. Ya, Pak. Ya, sedikit ditanggapi Pak, mungkin dengan Brother Bayu atau Brother Tommy bisa ditanggapi. Ya, silakan. Ya, baik. Ayo, Terima Bro kasih, Tom, Bro Ketum. Iya Pak, menarik sekali Pak. Jadi saya tadi catat beberapa arahan dari Pak Menteri ya, terutama juga mengenai koperasi sebagai solusi gitu Pak. Ya, artinya sebenarnya kalau menjadi solusi harus ada satu piloting seperti yang Bapak tadi sampaikan ya, ada satu bisnis model yang kemudian akan menjadi sebuah benchmark gitu bahwa ada perubahan nih di koperasi ini ya, gitu. Yang semalam juga saya share dengan Bro Ketum bagaimana kayak misalnya seperti koperasi menjadi inkubator gitu ya, inkubator satu usaha gitu ya, misalnya untuk peternakan atau untuk apa, baik itu ayam, ikan dan produk turunannya. Yang sebenarnya kami sendiri sudah ada ininya Pak, sudah ada. Jadi ada peternakan ayam yang besar yang juga ada produknya gitu yang sebenarnya nanti kita bisa kerjasama sama mereka untuk jadi pilotingnya ini Pak, gitu Pak. Dan nantinya juga kita rangkul di misalnya di satu kawasan gitu ya, untuk ini, untuk apa, sebagai yang tadi Bapak sampaikan sebagai pilot untuk bisnis model itu Pak, gitu sih Pak.
Nanti mungkin kerjasama dengan koperasi Nasari atau Kodanua atau yang lain gitu, Pak Menteri. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, ini kami juga membantu beberapa kementerian Pak, kayak misalnya di Kemenak itu lagi mencoba untuk bikin Bunpes gitu Pak, sama kayak Bumdes gitu kayak kira-kira Pak. Nah itu sebenarnya juga apa? Harusnya bisa di inisiatif yang sama bisa dilakukan di ini di Kemenkop gitu ya Pak ya, gitu. Nanti kita bisa sharing juga bagaimana bentuknya Bunpas ini ya, Badan Usaha Milik Pesantren itu Pak. Yang ketiga juga kalau misalnya di Kementerian Pariwisata itu ada pojok sadar pariwisata gitu Pak. Itu di bawah Deputi SDM Pariwisata ya. Jadi mestinya juga di Kemenkop apakah bisa gitu misalnya pojok sadar koperasi gitu di masing-masing desa gitu Pak. Jadi nanti ada ini ya sosialisasi koperasi pada masyarakat itu juga semakin bagus Pak dan diiringi dengan Boleh ada ide piloting itu bagus. Pak, ada piloting itu jadi nanti ini Pak sejalan gitu Pak antara yang rebranding ataupun juga komunikasi kepada masyarakat juga terus ada bentuknya gitu akan jadi nyambung gitu Pak. Saya kira itu sih Pak yang kami ingin share Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Mas Bayu, saya pikir ide bagus tadi ada pojok sadar koperasi di berbagai daerah gitu ya, sebagai upaya kita untuk melakukan rebranding terhadap koperasi. Saya kira ini bisa kita salah satu piloting yang bisa kita garap. Tapi saya ingin tadi kita untuk yang Bumpers, menurut saya jangan kita mohon maaf ini, jangan kita kemudian ikut mengendorse karena menurut saya ini ego sektoral saja. Karena di di pondok pesantren itu sudah ada kompontren. Sudah ada kompontren itu ya. Iya, Pak. Sehingga nggak realistik kemudian kalau mereka kemudian ya dan artinya kontraproduktif dengan upaya kita mengembangkan kooperasi di pondok pesantren yang jelas-jelas pada umumnya sudah berkembang cukup baik. Salah satu kooperasi terbesar di Indonesia ini adalah kooperasi Sidogiri, kooperasi pondok pesantren Sidogiri, dengan omsetnya sudah mencapai 21 triliun misalnya. Jadi kalau kemudian ide mereka untuk Bumpes ini kan hanya kegenitan saja karena ada Bumdes gitu. Bumdes saja belum kelihatan. Bumdes saja, mohon maaf lah, Bumdes saja hemat saya ya kegenitan saja nggak Pak. Nggak realistik saja karena bagaimana mungkin sebuah desa bisa berkembang menjadi sebuah skala usaha yang layak gitu ya. Karena desa bangsanya terbagi-bagi oleh banyak pelaku usaha di sana. Lalu tiba-tiba hadir Bumdes, ya hanya karena sekarang punya dana di pemerintah. Iya, tapi ya, kan ini tidak mungkin akan terus-terusan gitu ya. Sehingga juga keberadaan Bumdes juga pada waktunya akan menjadi, ya mohon maaf ya, saya tidak berharap sebenarnya, tapi ini bisa kita belajar dari KUD dulu lah. KUD dulu itu dibangun juga tingkat desa. Malah KUD lebih mohon maaf lebih memiliki skala usaha pada saat itu dan lebih personal ya, karena betul-betul ada pelaku usaha yang hadir di sana sehingga KUD sempat menjadi ya saya kira badan usaha paling modern lah di setiap desa kecamatan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan usaha pada level desa itu tidak akan skala ekonomi, skala industri gitu loh. Sehingga ya Pak ya KUD juga akhirnya juga kalau mereka ingin bertahan, lalu mereka bertransformasi. KUD susu misalnya di Malang, di Pasuruan, di Jawa Barat, namanya bukan KUD lagi. Dulu KUD Batu, sekarang namanya KSP SP, Koperasi Peternakan Sapi dan Susu misalnya, itu loh. Nggak berubah, sehingga lalu pencakupan bisnisnya dan juga ruang lingkup kawasannya menjadi lebih luas, tidak hanya terbagi hanya di level
desa saja, Desa. tidak sebatas per desa. Nah sekarang hal yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu dengan konsep Kaldi dilakukan dengan BUMDes. BUMDes. Itu kan sebetulnya kalau saya ya, Jadi kayak curi konsep Pak ya, kayak curi konsep nah, gitu ya. Kalau curi konsep, wah konsepnya memang layak, nggak apa. Masalahnya adalah ini sesuatu udah kita tinggalkan gitu loh. Ini sesuatu udah kita tinggalkan. Kok kemudian diulang lagi? Lalu kok kemudian saya ngikuti itu yang teman. Kalau kemudian agama, ya ini kan kegenitan aja karena mereka merasa punya uang gitu ya. Mereka mengkoordinasikan dana begitu besar, karena ada dana pendidikan masuk sana, kemudian ada dana kelolaan haji dan sebagainya. Mereka mendapatkan PNBP yang cukup besar karena ada travel haji umroh, sehingga memungkinkan mereka meng-create aktivitas-aktivitas ekonomi yang sebenarnya bukan core-nya atau tupoksinya mereka. Sehingga bukan apa saya kok berharap ini kita tidak ikut endorse lah. Sebab nanti kita hanya kegagalan lagi gitu. Ya, sesuatu yang sejak awal ini benar-benar yang jelas kontraproduktif nanti. Hampir sebagian pesantren besar itu sudah koperasinya sudah eksis dan besar. Lalu tiba-tiba mereka punya gagasan BUMPes kan yang kegenitan. Saya sudah bicara di forum mereka. Saya sudah sampaikan. Iya. Cuman karena mereka memang, mohon maaf, agak euforia ini, ya karena mengelola sumber daya yang besar gitu ya. Jadi ya yang tampaknya ide ini tetap akan mereka jalankan, tapi saya kira sifatnya hanya ini saja. Ya saya tidak berharap begitu, tapi saya pikir tidak akan, secara logikanya nggak akan bisa berjalan panjang. Siap. Mana ini? Mungkin Pak Bro Tommy ada yang mau disampaikan Bro Tommy tadi? Silakan Bro Tommy. Jadi udah cukup jelas sih dari Pak Mentor, saya hanya mendengarkan saja. Nanti saya closing statement-nya aja Pak. Siap. Nah, punten Pak Zabadi, Pak Deputi, tadi arahan dari Pak Menteri yang tadi Pak Zabadi juga bilang, factory sharing, mungkin ada bisa kita buat sebuah model bisnis yang lebih dekat, lebih perkecilannya sedikit. Nanti mungkin Bro Visno tolong jelaskan itu loh, cloud kitchen, itu kan mungkin hampir sama kayak factory sharing sebenarnya. Ya, tapi lebih di perkotaan gitu Pak. Betul, memang itu factory sharing. Ya, betul. Kitchen memang idenya itu sebagai factory sharing. Dan ini di lapangan saya sedang mendorong koperasi-koperasi sektor real itu yang menghimpun misalnya komoditas pisang di Tanggamus, itu kemudian kita fasilitasi mereka memiliki factory sharing yang sehingga tidak setiap alat produksi dimiliki oleh pelaku UMKM kita, terlalu mahal nanti gitu loh. Cukup koperasi yang memiliki itu, memfasilitasi itu. Mereka memanfaatkan dengan membayar sebagai kan butuh pengembangan kan, sehingga harus dibayar bukan sekedar pemeliharaan tapi juga pengembangan supaya alat produksinya semakin baik, semakin berkualitas kan gitu ya. Gitu. Tapi daripada mereka kemudian investasi sendiri-sendiri kan jadi mahal. Ini yang saya kira ide ini yang menurut saya harus ada teman-teman AMKI coba cari titik di mana dan kemudian kita bisa saja kemudian kita pilih kooperasi pada titik di mana kita akan tunjuk sebagai piloting itu. Piloting Pak ya. Kemudian di situ kita dampingi, kita pastikan untuk mereka memiliki factory sharingnya, kemudian anggotanya, para petaninya ini siap memanfaatkan, ada proses capacity building baik di petani maupun di koperasinya, sehingga ini akan bertumbuh menjadi sebuah ekosistem. Kalau perlu kemudian kita kawinkan, pastikan ada market atau operatornya.
Gitu. Sehingga lalu nanti koperasi ini kalau membutuhkan misalnya pembiayaan, kita bisa kok. Saya nanti bisa fasilitasi lewat LPDB pembiayaan. Jadi kita tidak mengintrodusir atau mengendorse koperasi baru. Ya, koperasi yang ada lalu kita buka supaya dia bisa mengkonsolidasi para petani yang belum menjadi anggota, diagregasi seperti arahan Pak Menteri tadi. Lalu petaninya membutuhkan, misalnya petaninya kan Mas Bayu punya expert di bidang ya ekspertis di bidang SDM macam-macam tadi, misalnya bisa mendapatkan SDM-nya digarap, kemudian akses pembiayaan untuk petaninya kita fasilitasi KUR, lalu kooperasinya kita fasilitasi lewat LPDB, kemudian kita carikan mitra atau market atau optakernya. Lalu kita juga memastikan alat-alat produksi yang diperlukan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang diperlukan. Sehingga lalu kemudian investasi yang dilakukan oleh koperasi betul-betul bisa optimal termanfaatkan. 1 atau 2 saya cukup kok ini piloting, sehingga pertemuan berikutnya 2 bulan, sebulan, 2 bulan berikutnya kita udah laporkan Pak, kita ada 1-2 titik progres. Iya gitu Pak. Jadi tapi ada pertanyaan sedikit nih Pak. Boleh. Karena gini Pak, kan untuk akses LPDB itu harus koperasi yang sudah existing Pak ya. Kalau misalnya kita baru membentuk koperasi terus nggak bisa akses justru juga kan itu akhirnya susah saya berkembang katakan juga tadi, Pak. justru karena itu saya tidak menyarankan untuk membentuk koperasi baru. Kita ini gitu. udah kebanyakan jumlah koperasi. Oke. Udah kebanyakan, kita itu sudah ditempatkan sebagai negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Tetapi tingkat partisipasi masyarakat itu terendah, termasuk yang rendah di dunia. Karena koperasi kecil-kecil. Gitu loh. Sehingga sebenarnya ya kita harus sekarang memanfaatkan koperasi yang ada, yang belum bagus, kita perbaiki, kita kemudian buka untuk bisa membuka sebanyak-banyaknya anggota terakomodasi ke sana, gitu. Kita garap, gitu. Ini betul-betul piloting ini, gitu loh. Sehingga syarat ketentuan berlaku yang di LPDB itu bisa kita penuhi. Karena koperasi sudah cukup lama gitu loh. Tapi nggak mungkin merger Pak ya di existing yang koperasi itu Pak ya, yang kecil-kecil itu Pak. Iya, merger di gitu, Pak. engine aja gitu. Kita overhaul lah. Overhaul, dipoles-poles, jadi kayak kayak investor baru masuk gitu loh kan. Iya, jangan kemudian dikit-dikit bentuk koperasi, dikit-dikit bentuk koperasi. Saya itu paling sedih begitu ada orang bentuk koperasi dengan jumlah terbatas. Sedih tapi saya nggak jalan Pak ya. Ya umumnya jadi inilah ya, kita bagaimana kita kalau perlu kita punya target koperasi yang kita jadikan piloting ini, anggotanya bukan lagi puluhan atau ratusan ribu, jutaan dalam jangka waktu tertentu. Nanti kita bikin roadmap-nya sehingga kita menghadirkan satu koperasi dengan jumlah anggota jutaan. Loh, di luar bisa dengan jumlah penduduk sedikit, tapi anggota di Belanda rata-rata anggotanya ratusan ribu. Iya. Kenapa kita enggak gitu loh? Jadi jangan lagi kita bentuk koperasi 9 orang, 20 orang, ngumpulin modalnya juga berapapun modalnya. Mau terlalu gede mikir, terlalu kecil gak nendang. Ini yang saya lihat model BEM itu, ya saya senang menyentuhkan BMI karena bukan apa-apa. Bukan. BMI Pak. Benteng mikro ya. Benteng mikro itu sekarang 270.000. Sudah jauh melampaui Nasari dari sisi jumlah. Iya, dan 8 tahun loh. Dan nyaris tingkat partisipasinya itu hampir 100%. 99,7%. Simpanan wajibnya hanya 5.000 sampai 20.000. Rata-rata 10.000. Tapi karena tingkat partisipasinya aktif, di mana sebenarnya mereka tuh sebagian besar anggota yang grassroots,
pendapatan di bawah 2 juta, bahkan di bawah 1 juta. Tapi dengan tingkat partisipasi aktif, setiap bulan 5 miliar udah pasti masuk sebagai modal dari simpanan wajibnya. Dan sekarang dia sudah bisa memiliki aset 1,2 triliun. 8 tahun Pak ya? 8 tahun. Gitu loh. Itu karena tadi dia berhasil Pak bahwa yang operasi sebagai solusi. Solusinya apa? Mereka yang ini kan saya sudah hadir menyerahkan hibah rumah BMI itu sudah berulang-ulang belasan kali. Pak Menteri juga udah begitu. Mereka memberikan hibah rumah. Sekarang posisi udah 305 rumah yang sudah dihibahkan. Hibah Pak. Serupiah pun yang penerima itu nggak keluar uang Pak. Saya pastikan itu. Dan itu diberikan kepada anggota dan non-anggota. Siapa yang menentukan? Bukan pengurus. Yang menentukan juga ada antara komunitas anggota itu. Siapa sih yang paling miskin di kita yang belum punya rumah? Mereka diusulkan. Setiap minggu rata-rata ya 3 sampai 4 rumah diserahkan. Ini besok tanggal 22 penyerahan rumah lagi, 4 rumah. Saya diminta hadir. Ini mereka nggak perlu promosi Pak. Karena setiap penyerahan rumah itu langsung di tempat di lokasi itu. Jadi kalau sehari ada 3 rumah diserahkan, ya kita berpindah ke lokasi-lokasi yang berbeda. Sehingga orang ngasihkan, oh iya tuh kemarin nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Rumahnya juga kualitasnya bagus Pak. Waktu Pak Menteri nyerahin, ditanya, Ibu anggota koperasi udah berapa lama? Saya sudah 7 tahun. Berapa simpanan Ibu? 250.000. Karena dia hanya nyimpan 5.000 gitu. Hutang Ibu berapa? 1,2 juta. Loh Ibu pendapatan emang berapa per bulan? Ini Pak Menteri yang nanya, saya ingat 750.000 per bulan. Jadi mereka mimpi punya rumah saja nggak berani Pak. Mimpi punya rumah saja tidak berani. Tetapi koperasi ya memberikan sesuatu yang bahkan mereka tidak berani memimpikan. Koperasi sebagai solusi di situ Pak. Dan itu jumlahnya 305 rumah sekarang. Sekarang sudah dibangun lagi, tahun ini mereka 120 rumah. Hibah Pak. Hibah. Lalu ada yang DP 0. Kalau DP 0 udah ratusan juga yang mereka berikan. Bisa ketika orang-orang margin ya pendapat ya grassroots yang dikonsolidasi oleh koperasi bisa menjadi solusi. Kalau mereka tidak dikonsolidasi oleh koperasi dengan pendapatan mereka 750.000, 1 juta, lalu mereka tidak dikonsolidasi, mereka harus hidup sendiri-sendiri, apakah mungkin mereka bisa memiliki rumah? Untuk kebutuhan makan harian saja boleh jadi mereka kesulitan. Gitu loh. Artinya koperasi memang bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota ketika mereka berkonsolidasi. Ini yang kita carikan pilotingnya gitu Pak. Kalau dasar itu dari orang-orang yang memang sudah established lah, umumnya pegawai atau pensiunan, sehingga ada pendapatan. Ya. Kodanua umur juga agak panjang Pak ya, tinggi dan seterusnya lah ya. Nah tapi ini kan model kita udah punya contoh-contoh bagus lah, Nasari, Kodanua, ya, sekarang BMI, Kospin, gitu ya. Nah ini yang saya pengen betul di samping tadi kita punya piloting, juga kemudian AMKI bisa mengendorse gitu. Contoh-contoh baik gitu dari keberhasilan koperasi-koperasi ini, sehingga masyarakat semakin melek gitu loh Pak, semakin melek tahu gitu, sehingga ternyata ya, konsep berbagi ekonomi sharing yang berkembang di koperasi, community base yang menjadi satu kegemaran anak-anak milenial sekarang. Ya, egaliter sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Frans, itu adanya di koperasi loh.
Itu maksud saya. Ya. Baik Pak, mantap Pak. Oke, gitu ya. Mantap. Siap, terima Mantap, Pak. kasih banyak Pak Deputi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak arahannya Pak. Baik, terima kasih, terima kasih. Ada closing statement sedikit Pak. Mungkin Pak Zabadi Ya. dari Komi Ya, silakan. cukup, Pak. Baik. Kita ketemu lagi Pak ya untuk Nanti. follow up ini Pak. Jangan terlalu lama. Inisiatifnya tadi Pak. Pak Fran, setelah ini saya pengen dengar ada rencana itu ya, implementasinya. Master Business Tadi Model rencana dan ini Pak, piloting, Pak. endorse-nya, endorse best practice, rencana untuk piloting, berbagai rencana lainnya. Tapi yang terlalu banyak saya kira yang kita harapkan dalam 2-3 bulan ke depan, Siap. ketika nanti kita ketemu dengan Pak Menteri, jadi jangan ketemu dengan Pak Menteri dulu. Kalau kita belum ada hal-hal signifikan yang kita bisa sajikan gitu. Nanti kemudian kita sajikan pada saat itu gitu loh. Siap, siap Pak. Pak Deputi, maaf Pak, kemarin Ya. Pak Menteri itu baru ekspor kopi Gayo ya Pak? Iya, Ya di kemarin tadi kan Pak Koperasi Bambu Royan. Ya itu ceritanya gimana Pak? Kalau kita bicara kualitas dan kapasitas bisa bersaing tadi Pak Menteri kan arahannya gitu Pak Deputi. Ya itu kalau Bambu Royan itu memang sudah prosesnya panjang, dia dapat pendampingan memang dari expert yang standarnya sudah standar Starbucks, sehingga dia sekarang sebagai supplier untuk Starbucks di Amerika. Kemarin ada 20 atau 38 kontainer yang dikirim ke Amerika. Jadi kalau dia sudah memang ada Gayo, memang sudah dikenal dari kualitas kopinya yang sangat bagus gitu ya. Gayo Arabica. Artinya bagus, tapi kalau tidak ada pendampingan nggak akan jadi. Nah mereka mendapatkan proses pendampingan yang cukup lama, bertahun-tahun gitu, sehingga kemudian sekarang mereka sudah memenuhi standar kualitas seperti yang distandarkan untuk masuk ke Starbucks. Nah makanya kalau saya kira kita harus punya piloting ini, pilih yang lain apa gitu yang ya yang sehingga keahlian Mas Bayu, kemudian Pak Yakob, kemudian teman-teman tadi yang punya basis cukup kuat di bidang-bidang itu kemudian bisa disumbangkan ya untuk ya Pak Wiku, Pak Petrus ya, itu disumbangkan untuk betul ada perubahan koperasi ya istilahnya gaya baru lah gitu loh. Ya, koperasi betul-betul koperasi milenial yang menjawab katakanlah ketidakpercayaan orang bahwa koperasi bisa hadir dalam sebuah kegiatan bisnis yang bergengsi ya dikelola oleh anak muda. Siap. Gitu. Siap Pak Deputi. Jadi tantangan buat kami Pak, tantangan buat Ya, kami dan menarik, ini akan langsung kita ini Pak, kita pikirkan nanti Pak. Oke, Siap. gitu ya. Oke. Baik Pak, terima Baik, kasih terima banyak kasih. waktunya. Terima Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Deputi. Sehat selalu ya Pak. Sehat. Baik. Sehat selalu Pak. Sampai ketemu kembali Pak. Masih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.